Halo sobat setia pendengar podcast Himapara Talks, balik lagi di Bincang-Bincang bareng Himapara. Oke, mungkin kita di sini episode kali ini bakal bahas tentang skripsi nih. Iya, tugas akhir. Betul. Tapi sebelumnya, Ya. perkenalkan semuanya, aku Hemarita. Oke, dan aku Shani. Di sini kita mengundang narasumber yang memang hebat-hebat banget nih. Beliau Akang dan Teteh ini sudah selesai ya Kang ya nulis skripsinya kan? Aku Belum, Akang selesai. Aku Senin insya Allah sudah. Mungkin sebelumnya biar kita saling kenal dan biar ngobrolnya enak juga, mungkin boleh perkenalan dulu dari Akang dan Teteh. Teteh dulu. Ladies first dong. Oke. Halo Sobat Himapara semuanya, kenalin aku Indah Mayati, aku dari program studi administrasi pembangunan negara angkatan 2021. Silakan. Oke, halo semuanya. Aku Akil dari APN 2021 kelas U2. Sekelas ya? Boleh ya. Berarti oke. Kita kan sekelas ya? Mungkin langsung aja ke pertanyaannya ya. Kita mau tanya-tanya yang basic dulu nih Kang Teh. Ceritain perjalanan skripsi Akang Teteh dari awal sampai akhirnya. Kira-kira ada drama-dramanya gitu nggak sih? Nah, yang Boleh. Siapa dulu yang mau jawab? boleh aku dulu deh. Kalau aku alhamdulillahnya ya dari awal skripsi ini paling dramanya di diri sendiri sih. Paling gitu di diri sendiri yang males gitu, yang leha-leha dikit gitu ya. Pengen sejenak liburan gitu. Cuman kalau dari pihak eksternalnya mah alhamdulillah bisa tertanangi dengan baik. Gak tahu nih kalau Teh Wina gimana? Nanti mungkin ujian dari diri sendiri Iya. ya. Ya itu ujian terbesar itu sebenarnya dari diri sendiri Iya gitu. betul. Karena ngerasanya berat, jadi Oh, makin iya. malas gitu Betul. ya. Malah dipikirin bukannya dijalani. Nah, itu betul banget. Kayak boleh kalau dari Dari Teh. Nih ini gimana nih yang paling dikaliku nih? Nih, Enggak boleh sih. deh. Kalau misalnya aku mungkin kurang lebihnya sama ya, tantangan terbesarnya emang ada di diri sendiri, apalagi aku capek magang. Sejujurnya aku capek banget magang. Jadi emang pengen ada rehat lah ya, apalagi dari waktu laporan magang ke TA tuh komisionernya Singkat. aku singkat banget. Berapa Singkat bulan atau berapa minggu? Pokoknya beres seminar laporan magang tuh aku akhir Februari, sedangkan Maretnya ya pasti harus udah nge-push TA iya, kan iya. ya. Iya, cepat banget sih. Terus kalau misalnya drama-drama mungkin aku akan ada sedikit pertimbangan untuk topik TA. Aku pengennya topiknya A, sedangkan dari dosen pembimbing pengennya B gitu ya. Cuman Biasalah. Biasa ya. dan setelah dijalani beberapa kali bimbingan ya akhirnya alhamdulillah lah sesuai apa yang beliau inginkan gitu. Jadi sekarang ya masih nyusun untuk sidang gitu. Oke. Aduh masih ada beban berarti ya. Iya. Tapi pasti punya lika-likunya tersendiri ya dari Betul, Akang Teteh betul, gitu. betul, Nah, betul. aku mau nanya nih Kang Teteh. Nah, kalau misalkan bagi waktunya gimana sih? Apa ada kesibukan lain, kegiatan lain seperti kerja ataupun organisasi? Nah, itu gimana sih cara Akang Teteh untuk membagi waktunya gitu? Boleh. Kalau misalnya aku sendiri kebetulan aku juga freelance ya. Aku pengen ada hal lain juga yang aku lakukan, jadi nggak terpatok untuk skripsi doang gitu ya, walaupun memang seharusnya itu yang diprioritaskan. Jadi mungkin cara aku membagi waktu pokoknya setiap hari seenggaknya ada progres, walaupun nggak setiap hari banget gitu ya. Cuman aku juga melihat apa yang urgensinya lah dari freelance aku, mungkin dari tenggat waktunya apa yang harus aku lakukan terlebih dahulu gitu. Walaupun nggak semuanya berjalan dengan cepat, tapi alhamdulillah terhandle. Keren banget. Itu sambil freelance keren. Kalau aku semester 2 Udah kacau ya. Aku juga. Aduh, dik semester 2 belum ada. Iya, makanya itu Takut ini nih. gimana makin sana Takut gitu. nih. Tenang aja. Oke, kalau Akang Akil gimana nih Kang? Kalau aku juga sih sebenarnya ada kesibukan lain kayak freelance gitu, tapi kan itu nggak nentu ya waktunya gitu. Kalau misalkan ada panggilan aja gitu, ya itu tadi bagi waktunya ya. Kalau dari mindset aku mungkin lebih baik ngerjain setiap hari tapi ada progresnya, bisa walaupun cuma satu paragraf gitu yang dikerjain.
tapi tiap hari dikerjain jadi biar cepet beres gitu kalau dari aku. Nyicil lah ya. Iya, Nyicil gitu, ibaratnya nyicil. Walaupun tiap hari cuma satu paragraf tapi kan itu ada kemajuan. Iya betul. Berarti ini ya bisa dijalani lah semuanya bareng-bareng. Iya. Bisa kok, pasti bisa. Iya. Oh, tapi jujur Akang sama Teteh tuh tipe yang ngerjain skripsi dari awal atau nunggu mepet deadline baru iya. ikut chaos gitu. Iya. Kira-kira. Kalau aku kebetulan karena udah direncanain ya dari semester 7 mau ngambil topik apa, mau magang di mana. Jadi alhamdulillahnya aku ngerjainnya dari awal banget gitu. Jadi udah terplanning dari semester 7 aku itu, bahkan dari semester 6 pun udah terplanning itu dari aku buat magang di mana itu udah kerencanain gitu, dan alhamdulillahnya berjalan sesuai dengan harapan aku walaupun akhir-akhir ini mungkin mundur timeline dari apa yang dari aku rencanain gitu. Berarti bisa jadi inspirasi juga ya buat kita. Iya. Meski masih lama ya. Iya, meski masih lama. Kalau Teteh tipe yang gimana ya? Kalau misalnya aku mungkin kalau misalnya Kang April udah terplanning kan sampai akhirnya gitu kan. Kalau misalnya aku tuh aku udah ada plan tapi pada akhirnya ternyata aku ganti semua topik aku gitu kan. Jadi ada hal yang tidak terduga sebetulnya. Yang pertama kurang riset. Nah nanti ya teman-teman jangan sampai kurang riset. Jangan cuma nentuin topiknya pengen A doang tapi nggak riset. Harus ada datanya. Harus ada datanya. Nanti ditanya mana datanya. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya Jangan-jangan ini opini doang. iya, nah, jangan sampai opini doang. Jadi ikut deg-degan Iya. Terus kalau misalnya ditanya tipe yang apa tadi pagi-pagi banget Iya, atau gak yang deadlineer gitu Iya. lah ya. Sebetulnya aku nggak keduanya, cuman nggak yang awal juga, aku nggak bukan tipe yang pagi-pagi harus ngerjain, tapi nggak yang mepet deadline juga. Pokoknya apa ya, masih terhandle lah ya walaupun aku bukan kedua tipe tersebut gitu. Jangan sampai yang deadlineer juga sebetulnya. Bahaya. Iya. Tapi dari semua proses itu tapi pasti ada momen down-nya Nah, akan Teteh. betul, Nah, betul. pernah nggak sih ngerasa stuck banget atau mungkin yang benar pengen nyerah Udah, kayak udah nggak udah, sanggup udah, nggak gitu. sanggup Terus gitu. gimana sih cara akan Teteh untuk menghandle itu dan bangkit dari situ? Iya. Kalau misalnya aku jujur ya teman-teman semuanya, Sering nangis ya. Boleh. sering nangis banget, entah mungkin dari waktu magang juga ya, apalagi magang banyak banget kegiatannya, banyak banget kerjaannya, ditambah di akhir-akhir magang tuh aku cuma satu orang Magangnya di mana teh? di Distrik Jabar bidang PKLK. Jadi satu orang ngehandle hampir semua pekerjaan pegawai itu kan lumayan banget kan ya. Nah makanya ini tips juga untuk teman-teman yang mau magang nanti jangan sampai sendiri doang. Seenggaknya ajaklah 2 orang lah jadinya. Jadi bisa bagi tugas juga gitu. Minimal seorang lah. Iya minimal seorang. Jadi Dan- berdua. Nah, ada Nah, makanya temennya jadi gitu ada ya. temennya biar bisa Bagi bagi tugas. tugas gitu kan. Terus setelah laporan magang itu pun topiknya aku ganti-ganti. Yang pertama mungkin dari akunya memang tidak yakin dan juga kepikiran gitu ya, ini yang bener tuh harusnya kayak gimana. Dari pas magang, seminar laporan magang itu nangis, terus pas bimbingan, tiap pulang bimbingan nangis lagi. Satu kali Cewek. Iya, satu kali bimbingan 4 kali nangis dalam sehari. Maksudnya aku mikirin aku takutnya salah gitu ketika aku ngambil langkah nanti malah salah, terus nantinya ngulang lagi dari nol terus kayak gimana, mungkin kepikirannya kayak gitu. Cuma ternyata ketika aku pahamin lagi apa yang diobrolin, akhirnya aku paham apa yang harus aku kerjakan. Itulah agak tenang sedikit gitu ya. Semua gak apa-apa ya, asal dikerjain. Betul. Harus gak apa-apa. Cewek tuh antara otak sama Iya, susah. Nah, kalau dari akang Apa tadi tuh? pernah sempet nyerah nggak Oh, gitu? alhamdulillahnya kalau dari tahap magang sampai tahap sempurna, alhamdulillah aku selalu berjuang lah ya, selalu fight gitu. Karena aku dapat membimbing yang super duper, pokoknya mah terima Masya kasih Allah ya. buat Bu Ica, makasih banyak. Makasih juga Pak Rofi. Pokoknya mah aku sangat-sangat dibantu gitu sama pembimbing aku yang super duper keren, yang super duper baik. Jadi sebenarnya sangat dibantu sama ibu. Mungkin kalau bagian daunnya itu ketika udah sempronnya sih udah revisian, tapi salah lagi itu rada bikin apa ya, bikin down dikit. Cuman ya akhirnya harus terus dijalani gitu. Kalau nggak dijalani ya mau gimana gitu, nggak akan maju gitu. Iya sih betul. Tadi
benar kata Wina juga, boleh nangis asalkan terus dikerjain aja. Itu mah udah harus terus. Mungkin udah yang wawancara juga itu bingung ngolah datanya itu gimana. Nah itu juga salah satu kebingungan yang lumayan cukup susah gitu. susah dan sulit. Betul, Tapi karena alhamdulillah. kadang Iya. tuh bukan skripsi keteteran tuh bukan waktunya kurang, tapi emang mood kitanya Iya. gitu yang berubah, yang hilang. Nah, karena itu ada nggak sih kebiasaan atau alat-alat yang bantu akang teteh tetap produktif, misalnya kayak aplikasi atau teknik belajar atau kayak rutinitas khusus gitu sambil ngerjain skripsi? Kalau aku mungkin lihat alat-alat itu mungkin lihat di TikTok ya, gimana misalkan cara nyusun bab 1 lihat. Oke, membantu berarti ya, Membantu, Kak. lumayan tuh. Gitu. Terus kita juga bisa brainstorming ke AI juga gitu, bisa brainstorming. Jadi nggak semuanya di copy paste, tapi kita brainstorming aja gitu sama AI. Kan kita memanfaatkan teknologi juga ya. Apa salahnya kita memanfaatkan teknologi gitu, asalkan tidak ada plagiasi ya, plagiasi gitu. Jadi Dilarang keras ya. ya semua juga aman gitu, selagi masih di batas aman plagiasi. Setuju banget. Kalau yang TikTok emang benar, bahkan aku nyari isi dari bab 3 aja di TikTok gitu. Selebihnya ke AI itu ngebantunya tuh apa? Karena ada AI yang bisa menyediakan juga sumber Ya, si bukunya ya, itu betul. ataupun jurnal gitu kan, jadi bisa ngebantu. Bukan berarti kita AI 100% dibantu Nah. di plagiarismenya tuh Ya, di ya. situ enggak gitu teman-teman. Diolah lagi. Betul, diolah lagi. Jadi jangan sampai kita kerjain tapi kita nggak paham apa isinya gitu. Terus sama baca hasil skripsi dari kating-kating Kating-kating, ya. biar jadi bahan referensi juga. Berarti itu membantu banget ya, Kak. Karena dengan lihat skripsi dari cutting kita tahu pedoman tulisannya harus kayak gimana, susunannya kayak gimana. Jadi ngebantu itu juga. Ya. Mungkin terakhir nih Akang Teteh sebelum closing, kalau misalkan bisa memutar waktu dan ngasih tahu ke diri Akang Teteh sendiri pas awal mau ngerjain skripsi, apa yang bakal Akang Teteh bilang ke mereka waktu itu? Ke akang teteh sendiri Iya, waktu itu. iya. Apapun yang terjadi kerjakan. Jadi takut ya, soalnya kalau misalnya sehari kita nggak ngerjain itu bakal keterusan, tahu itu kerasa ya di aku, kayak malesnya segala macam. Pasti itu, pasti. Itu pasti banget, apalagi udah sama HP terus sama main gitu ya, bakal lupa gitu. Sedangkan pas udah ternyata udah ditagi-tagi misalnya sama dosen, kita baru ini kan kasihan juga ya sama kesehatan kita ataupun segala macamnya gitu. Jadi apapun yang terjadi kerjakan saja. Bener kata Kak Akil, mau cuma satu paragraf sehari pun nggak apa-apa, yang penting berprogres. Karena justru kalau misalnya kita udah nemu enaknya di mana, kecanduan ngerjain tuh juga. Iya, betul. Iya. Jadi apa ya, bahasa Sundanya mah junun gitu. Junun apa tuh? Jadi kayak kalau misalkan kita udah nyaman kerjain ya udah lanjut aja Iya, gitu. Kalau dari Tekun junun. Oh gitu. tahu saya. Kalau dari Kang Akil sendiri nih, Kalau gimana? dari aku mungkin ya tadi ya hampir sama mungkin ya, kerjain skripsi, karena skripsi yang baik itu ada skripsi yang selesai gitu. Jangan mengejar kesempurnaannya, tapi mengejarlah sampai selesainya. Nah, betul. Karena tidak ada skripsi yang sempurna. Oh ya, paling aku mau tambahin juga nanti buat teman-teman. Betul tadi kata Kak Akil, bukan berarti kita nggak mau skripsi kita sempurna ya, tapi kita harus pilih sesuatu yang memang kita pahamin, kita kuasain. Jadi takutnya topiknya terlalu berat karena kita mau ngangkat itu biar wah misalnya, tapi kita nggak paham itu nanti sama aja bohong. Malah senjata makan tuan jadi. Iya, nanti takutnya nge-stuck gitu kan, dicecer sama penguji kan berabe gitu kan. Betul, iya sih. Berarti ternyata di balik skripsi yang setebal itu ada cerita panjang dan perjuangan yang Betul, emang nggak betul. kelihatan. Nggak kelihatan Nggak ya. dicantumin juga. Kalau kita pasti nanti di Instastory, oh udah sempro nih. Udah sempurna. Congratulations. Iya. Kecuali di second aku sih. Sampai nangis ya. Oh ada lika-likunya berarti Ada. ya. Saksi Apa lagi? nyata second. Iya. Betul itu.
Sampai nangis. Di kampus juga Winda pernah nangis kok guys. Gara-gara sudah skripsi. guys. Saksi kuncinya Kang Akil berarti. Ya. Ini gimana? Gak apa-apa. Jadi takut gak sih, Hen? Jalani. Jujur, Tapi, ya udahlah, jangan Gak apa-apa nanti gitu. juga kalian bakal ngerasain, tapi bawa enjoy aja. Karena inget yang kata aku tadi, yang baik skripsi yang baik itu skripsi yang selesai. Betul. dan buat teman-teman nih yang lagi berjuang untuk skripsi sekarang, nggak apa-apa, nafas dulu dan jangan lupa setiap progres sekecil apapun itu tetap kemajuan. Nah, jadi jangan bandingin proses kamu sama orang lain gitu. Semua orang tuh Tuh, punya jalan beda-beda. masing-masing. Iya. Dan gak ada yang terlambat untuk lulus dengan happy. Iya gitu teman-teman, dan makasih buat Akang Teteh ya yang udah hadir di podcast kita kali ini. Jangan lupa dengerin episode-episode kita yang lain juga ya, karena kita bakal bahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu di bicara selanjutnya. Bye-bye.